Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Radin Ibnu Rosyadi, selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial web, dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, mohon maaf karena ada gangguan kesehatan pada suara saya apabila nanti terganggu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aminul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi dan Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan serta demonstrasi proyek pada praktikum pemrograman geospasial web acara ke-9 mengenai pembuatan web GIS menggunakan Leaflet.js bagian pertama. Nah, sebelum menuju ke penjelasan skrip, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Leaflet.js. Leaflet.js merupakan sebuah library berbasis JavaScript di mana dia itu merupakan open source sehingga dapat diakses dengan secara mudah oleh pengguna untuk menampilkan sebuah website berisi peta interaktif. Nah, kalau sebelumnya dalam pemanfaatan bahasa JavaScript sering digunakan untuk membuat sebuah tampilan website menjadi interaktif, maka sebagai sebuah library yang berbasis JavaScript, Leaflet memiliki keunggulan untuk menampilkan web berisi sebuah peta yang tentunya memiliki beberapa elemen-elemen tertentu seperti plugin, kemudian terdapat beberapa kustomisasi yang bisa dilakukan berdasarkan script yang telah disediakan pada website library tersebut. Nah, mungkin kita bisa lanjut langsung saja pada penjelasan dari skripnya. Jadi, untuk proyek acara ke-9 ini, kita diberikan tugas untuk membuat dua tampilan website. Yang pertama yaitu untuk menampilkan sebuah peta yang memiliki beberapa basement dan berisi data koordinat yang nantinya akan muncul sebagai sebuah marker. Untuk tugas pertama, di sini saya menggunakan konsep yaitu membedakan antara file HTML sebagai kerangka yang nanti akan tertampil di sebuah website dan sebuah file bernama index.php. Nah, untuk index.html sendiri, yang isinya kita membuat format file HTML, di mana di bagian head ini kita tambahkan file CSS dan bootstrap dari HTML dari leaflet agar nantinya dapat kita tampilkan di website yang telah ditentukan. Di sini unpackage.com leaflet.css. Kemudian tulisannya akan tertampil beberapa fitur yang ada di library leaflet tersebut. Sini juga ada sebuah title, kemudian di bagian body. Ini merupakan sebuah isi yang nantinya akan menampilkan beberapa elemen-elemen penting yang ada di sebuah web map. Yang pertama di sini ada var map. Nah, di bagian var map ini kita akan oh ini di bagian div dulu. Di bagian div ini nantinya kita akan menentukan seberapa besar tampilan muka peta yang ada di website tersebut. Kemudian ini untuk script dari JavaScript tersebut, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwasanya untuk menampilkan sebuah tampilan website memanfaatkan bahasa JavaScript, kita menggunakan TypeScript. Kemudian untuk script kedua, kita berfokus kepada penampilan dari muka peta tersebut, di mana untuk var map ini, layer map akan berada di set view pada koordinat latitude longitude yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan data latitude longitude tersebut.
Kemudian di sini ada ketentuan untuk zoom-nya. Zoom pada tampilan saat website tersebut pertama kali dibuka. Kemudian di sini untuk tile layer-nya menggunakan OpenStreetMap dengan maksimal zoom 19 pada tingkatan 19. Add to map untuk menambahkan map pada tampilan website. Kemudian untuk menambahkan marker, kita dapat menggunakan script yang tentunya sangat mudah dan dapat disalin dari library leaflet tersebut, di mana menggunakan var marker L layer group. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah percabangan menampilkan data JSON yang berisi latitude, longitude, dan kecamatan. Untuk penulisan sendiri ini harus disesuaikan dengan data yang ada di database kita, database yang telah kita buat pada acara sebelumnya. Dan ini untuk menampilkan bahwasanya marker tersebut ditambahkan ke map, add to map. Untuk menghubungkan data-data tersebut agar kita tidak perlu menuliskan satu persatu data koordinatnya dan otomatis akan menuju ke server, menuju ke data dari PHP MyAdmin yang telah kita buat sebagai database. Kita menambahkan get index.php, nama dari file index.php tersebut. Kemudian di sini ada beberapa konten tambahan yang dapat kita salin langsung dari library leaflet. Di sini ada OpenStreetMap, kemudian kita ambil dari ArcGIS Online, ArcGIS Line, nantinya berupa imagery, word imagery, kemudian ada smooth dark, dark, dan yang terakhir ada cyclones. Nah, otomatis untuk base map default kita menggunakan base map 4, di mana nanti saat dibuka otomatis akan berada di tampilan light, smooth, dark. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ada sebuah contoh untuk menambahkan data marker secara manual satu persatu, menuliskan koordinat latitude dan longitude-nya beserta keterangan pop-up dari data tersebut. Sini agar menampilkan data map dari ketentuan yang dari var yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Sini untuk menampilkan di bagian pojok tidak dapat memilih kita akan menggunakan base yang mana dan ingin menampilkan titik-titik yang ada di tampilan website tersebut. Dan untuk index.php sendiri, pada index.php ini kita menggunakan, kita akan menyambungkan antara server database dengan website kita, di mana faktor terpenting berada di binamnya, harus sesuai dan harus sama. Kemudian apabila koneksi tidak terjadi, maka akan muncul connection failed. Nah, untuk select form penduduk ini, kita akan mengambil data dari tabel penduduk yang telah kita buat. Nah, ini juga ada ketentuannya menampilkan if result-nya, pengembangan data agar data tersebut tidak muncul secara secara acak, di mana akan mendeteksi secara langsung data yang memiliki latitude dan longitude yang benar. Oke, kemudian untuk proyek kedua, kita juga membuat sebuah agak beda. Ini gimana kita mengkoneksikan GeoServer dengan website yang akan kita buat. Yang pertama kita membuat file PHP terlebih dahulu. Dengan file get content kita mengambil
eh, link atau tautan dari data GeoJSON yang berada di layer preview dari GeoServer kita, data jumlah penduduk. Sini saya menggunakan data jumlah penduduk di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk menampilkan di website kita tidak dapat menampilkan secara langsung hanya menggunakan format PHP, sehingga kita menggunakan kerangka, membuat sebuah kerangka yaitu kerangka HTML yang mengadopsi beberapa elemen dari leaflet tip ID map, dan ini juga pengaturannya juga masih sama di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada on edge feature yang nantinya akan disesuaikan dengan isian dari tabel yang berisi pada data jumlah penduduk, berisi kecamatan, dan jumlah penduduk tersebut. Nah, di sini ada function-function untuk open pop-up, di mana saat kita memilih di tampilan muka peta dari setiap kecamatan akan muncul informasi berupa nama kecamatan ditambah dengan jumlah penduduknya. Nah, ini kita bisa close pop-up. Nah, untuk menekan get JSON dari server, kita menginisiasi get JSON dengan file PHP yang kita buat sebelumnya. Kita menambahkan add data sehingga nanti data-data tersebut dapat tertampil di tampilan muka peta dari website leaflet. Nah, pada kelemahannya sendiri, nanti kita bisa lihat di tampilan website tersebut. Oke, so lanjut ini kita ke hasil yang pertama, di mana kita mengambil data dari database PHP MyAdmin yang muncul marker disesuaikan dengan koordinatnya dan pop-up berisi nama kecamatan dari data pendudukan tadi. Nah, ini dapat kita geser dulu. Kita dapat memilih beberapa tampilan base map sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke. So, lanjut ke leaflet map yang kita ambil dari data GeoServer. Nah, di sini ditampilkan, mungkin tadi saya sudah mention sedikit tentang kekurangan saat kita menambahkan secara langsung tanpa melakukan editing data. Ini tidak muncul simbologi dari setiap kecamatan, baik itu jumlah pendudukan yang tinggi maupun sampai yang rendah. Itu harus kita lakukan editing pada script JSON-nya. Nah, untuk tampilan fungsinya, saat kita menekan area, contoh di bagian sini, di Kecamatan Sleman, akan muncul sebuah pop-up berisi nama kecamatan disertai jumlah penduduk. Nah, otomatis di setiap kecamatan tersebut akan tertampil data nama kecamatan disertai jumlah penduduk di seluruh Kabupaten Sleman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan source code dan project demonstrasi project praktikum pemrograman geospasial web acara ke-9 ini. Harapannya saran dari kakak-kakak asisten praktikum dapat membuat saya berkembang untuk mengembangkan website yang telah saya buat. Ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.